Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Atabik Pahlevi dari Prodi Bisnis Digital dengan NIM 2411031008. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bagaimana cara membuat IRD dengan kasus sebuah pabrik sepatu. Jadi sebelum membuat IRD, kita harus menentukan langkah-langkahnya terlebih dahulu atau tahapan-tahapannya. Yang pertama ada tahap mengidentifikasi dan menetapkan seluruh entiti yang terlibat dalam sistem database tersebut. Yang kedua, ada menentukan atribut-atribut atau field dari masing-masing entiti beserta kunci key-nya. Yang ketiga, mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan-himpunan entiti yang beserta kunci tamu atau forgetting key. Tahap keempat, menentukan derajat relasi untuk setiap himpunan relasi. Tahap terakhir, melengkapi himpunan entity dan himpunan relasi dengan atribut deskriptif atau non-key. Nah, jadi kalau sudah menentukan entity, kita baru bisa buat IRD-nya di sini. Jadi kita tentukan entity-nya terlebih dahulu dari kasus tersebut. Nah, jadi saya sudah membuat entity-nya dan sudah menentukan atribut-atributnya. Lalu kita tinggal buat diagramnya di sini. Entity relationship, kita drag, kemudian kita masukkan namanya. Tadi itu ada cabang, kemudian ada combine lagi, kita ada pegawai. Atau kalau kalian pengen simpelnya dengan cepatnya, nggak usah ribet, kita copy aja, kita ganti namanya jadi petugas kasir. Kita duplikat lagi, kita ubah. Jadi ada apa? Sepatu ya, sepatu. Ada apa lagi? Pegawai cabang sepatu. Ada produksi. Kita ubah produksi. Terus ada transaksi. Setiap pembelian pasti ada transaksinya. Terus pasti ada pembelinya. Kita geser. Nah, kalau udah, kita masukin entity-nya, yaitu cabang, pegawai, sepatu, produksi, pembeli, transaksi, dan petugas kasir. Kemudian kita masukkan lagi entity dari masing-masing atribut dari masing-masing entity tersebut. Entity ini ya, atribut dari masing-masing entity. Kita buat diagramnya. Atribut dari cabang. Ada ID cabang tadi.
Nah, kalau udah kita tambahkan link atau kita hubungkan. Kita ubah dulu bentar. Harusnya kita pakai ini nih. Kita add itu kan. Lanjut ke bagian pegawai. Kita buat atribut dari pegawai. ID pegawai sebagai primary key-nya. Karena primary key kita harus kasih underline terlebih. Kita buat lagi nanti atributnya, nama pegawai, kita duplikat aja biar singkat, biar cepat. Jenis kelamin, nama, alamat, tanggal lahir, jenis kelamin, tingkat pendidikan, email, telepon, duplikat, alamat, kita duplikat lagi, telepon, kita duplikat lagi, di tingkat pendidikan, lanjut ke habis tingkat pendidikan, email, biar kelihatan. Kita masukin ID cabangnya sebagai forgiven key atau kunci tamu. Kita masukin lagi gajinya, gaji. Kita hubungkan, kita berikan di kita link. Kita lanjut buat atribut. Kita buat
atribut dari produksi. Masukkan diagram atribut. Kita buat primary key terlebih dahulu, yaitu ID produksi. Nah, kita buat atribut. Oke, kita buat atributnya, yaitu ada apa aja? Ada tanggal produksi, jumlah produksi, ID pegawai, ID sepatu. Tanggal produksi. Kita duplikat aja. Jumlah produksi. Kita duplikat lagi. ID kita kasih forgiven terlebih dahulu. ID pegawai. Duplikat. ID sepatu. Kita geser. ID sepatu jumlah produksi. Ya, betul. Kita link seperti yang lain. Kita hubungkan. Kita buat atribut. Selanjutnya kita buat atribut dari sepatu atau pegawai kasir terlebih dahulu. Pegawai kasir lebih dahulu. Kita buat atribut dari pegawai kasir. Kita buat primary key-nya terlebih dahulu, ID kasir. Jangan lupa kita berikan underline. ID kasir, nama kasir, shift kerja, jenis kelamin. Kita buat nama kasir, kita duplikat, telepon, duplikat lagi, jenis kelamin, duplikat lagi, shift kerja, setelah itu kelamin, email, telepon, ID cabang. Email, kita berikan forgiven key-nya, yaitu ID cabang.
rapihkan. Kita hubungkan seperti yang lain. Nah, oke, kalau sudah kita buat atribut pembeli. Kita buat atribut pembelinya terlebih dahulu. Kita buat ID pembeli sebagai primary key. Kita tambahkan lagi atribut pembeli, ID pembeli, member ya, nama pembeli, alamat, nama pembeli, kita duplikat, alamat, duplikat, telepon, duplikat, email dan tanggal registrasi. Email, tanggal, ini tanggal jadi member atau di daftar jadi member ya, tanggal daftar, tanggal daftar. Kita geser. Kita hubungkan seperti yang lain. Nah, kalau sudah, kita buat atribut dari transaksi. Pokoknya kita harus membuat semua atribut dari masing-masing entity ini. Karena kita buat for GW, kita buat primary key dulu, yaitu ID transaksi. Jangan lupa berikan underline. Setelah itu kita buat lagi kita lihat dari atribut-atributnya transaksi, tanggal transaksi, total harga, metode pembayaran, ID pembeli, ID kasir. Dan transaksi
kita duplikat, metode pembayaran atau metode pay, kita singkat saja. Kita duplikat lagi, total harga, ID pemilik, ID kasir, total harga. Kemudian kita buat forgiven-nya, yaitu ID pembeli dan ID kasir. Setelah itu kita hubungkan seperti yang lainnya. Tinggal kita buat atribut terakhir dari atributnya sepatu. Kita geser. Kita buat atributnya. Kita buat ID sepatu, yaitu sebagai primary key. ID sepatu kita buat lagi. Nama sepatu, jenis, ukuran, warna, harga, stok. Nama sepatu. Duplikat, jenis, kita duplikat lagi, kita ubah namanya jadi harga. Kita duplikat jadi warna dari sepatu. Duplikat ukuran. Duplikat stok. Kita rapikan terlebih dahulu, kita geser. Kita
hubungkan sama seperti yang lain. Hubungkan Nah, kalau kita sudah buat semua ini, kita sudah buat atribut dan entity-entitinya, kita masuk ke tahap 3. Nah, ini tahap 3 dalam menentukan adalah dengan membuat matriks relasi. Jadi kita harus membuat matriks relasi agar mudah. Oke, jadi saya sudah membuat matriks relasinya. Jadi kita tinggal menentukan antara relasinya. Cara membaca matriks relasi tersebut adalah bisa dari kiri ke kanan. Jadi kita jadi cabang ke pegawai, yaitu cabang dapat menugaskan seorang pegawai dan cabang juga bisa menyediakan seorang petugas kasir. Artinya seperti itu, dari kiri ke kanan. Kemudian kita buat relasinya, berarti tinggal kita tambahkan diagram relasi untuk menghubungkan relasinya. Kita ketik menugaskan tadi ya. Nah, sudah kita hubungkan. Kita buat relasi antara pegawai dan produksi. Kita tambahkan diagram relasinya. Kita tulis memproduksi. Kita hubungkan setelah itu kita buat relasi antara petugas kasir terlebih dahulu, cabang dan petugas kasir. Kita geser. Tambahkan diagram relasi. Kita tulis menyediakan
Kita hubungkan setelah sudah, kita buat relasi antara produksi dan sepatu terlebih dahulu. Masukkan diagram relasi. Produksi dengan sepatu hubungannya adalah menghasilkan. Kita hubungkan setelah itu kita buat hubungan antara atau relasi antara transaksi dan sepatu. Dan kita masukkan diagram relasi. Hubungan antara sepatu dan transaksi itu kan, sepatu dan transaksi itu dibeli. Setelah itu kita hubungkan setelah itu kita buat relasi antara pembeli dan transaksi. Kita buat diagram relasi. Pembeli dan transaksi. Hubungan antara pembeli dan transaksi melakukan kita hubungkan terakhir kita buat relasi antara petugas kasir dan transaksi. Kita buat diagramnya. Kita petugas transaksi dan petugas kasir dan transaksi menangani. Kita hubungkan sudah kita hubungkan antar relasi.
Nah, sudah kita hubungkan. Coba saya rapikan terlebih dahulu ya. Nah, ini jadi udah saya rapikan. Lalu kita masuk ke tahap keempat, yaitu menentukan derajat relasi setiap himpunan relasi. Menambahkan derajat kardinalitas. Jadi apakah entity ini one to many antara entity cabang dan produksi atau many to many. Jadi kita harus menentukan derajat kardinalitas terlebih dahulu. Oke, jadi saya sudah menentukan tadi ya, sudah membuat atau sudah menentukan apakah arahnya one to many atau many to many. Jadi cabang ke pegawai itu one to many. Jadi kalau one to many itu kita pakainya ini. Jadi kita hapus terlebih dahulu ini. Seperti ini. Pegawai ke produksi itu one to many karena seorang pegawai bisa mengerjakan banyak produksi, tapi satu proses produksi hanya dikerjakan oleh satu pegawai. Jadi one to many. Kita ubah. Produksi ke sepatu, relasinya many to many. Satu produksi bisa menghasilkan banyak jenis sepatu dan satu jenis sepatu bisa diproduksi dalam banyak produksi. Jadi many to many. Kalau many to many itu kita gunakan elemen ini. Many and banyak. Kita hubungkan, kita geser. Terus kita menentukan hubungan sepatu dengan transaksi. Hubungan sepatu dan transaksi dia kardinalitasnya yaitu many to many karena banyak jenis sepatu bisa dibeli dalam satu transaksi dan satu jenis sepatu bisa dibeli banyak produksi. Sepatu dan transaksi itu many to many. Jadi many to many seperti yang tadi. Kemudian pembeli dengan transaksi one to many karena seorang pembeli bisa melakukan banyak transaksi dan satu transaksi hanya dilakukan oleh satu pembeli. One to many, jadi kita gunakan ini.
Kemudian kardinalitas antara petugas kasir dan transaksi one to many, karena satu petugas kasir bisa menangani banyak transaksi. Lalu transaksi hanya ditangani oleh satu petugas kasir. Kemudian kardinalitas antara cabang dan petugas kasir, hubungan kardinalitasnya. Nah, jadi hubungan kardinalitas antara cabang dan petugas kasir itu, cabang dan petugas kasir itu one to many, karena setiap cabang memiliki beberapa petugas kasir, tapi seorang kasir hanya bertugas di satu cabang tertentu saja. Jadi kita gunakan one to many sebagai Nah, kita sudah buat derajat kardinalitas antara entity tadi. Selanjutnya kita ke tahapan terakhir, yaitu melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut deskriptif atau non-key. Jika relasi dari setiap entity memiliki nilai banyak ke banyak, maka relasi tersebut berubah menjadi sebuah entity dan atributnya adalah primary key dari setiap entity yang terhubung. Nah, ini sepatu dan transaksi tuan many to many. Kita buat diagram entity baru. Kita buat namanya detail transaksi. Kita buat atributnya. Kita buat primary key ID. Kita buat lagi atribut-atribut dari primary key antar hubungan ini, yaitu ID sepatu, duplikat, dan ID transaksi. Kita buat satu lagi,
masukkan atribut jumlah di sini, apa? Sepertinya jumlah belum di sini, back di sini saja jumlah, karena supaya lebih detail ya, jumlahnya berapa dari setiap jenis sepatu ini. Kita hubungkan seperti yang lainnya, sama seperti sebelum tapi dengan ini gunakan link ini. Kita hubungkan, kemudian kita share ini, kita buat diagram relasinya baru lagi, karena mencatat pembelian. Ini kita hapus karena sudah bukan many to many lagi. Kita dengan transaksi ke sepatu itu, satu transaksi bisa mengandung banyak detail transaksi, mencatat pembelian banyak detail transaksi, dan satu detail transaksi hanya bisa dicatat di satu transaksi. Jadi ini seperti ini, yang lainnya kayaknya seperti ini. One to many. Satu transaksi bisa memiliki banyak detail transaksi, dan satu detail transaksi hanya bisa dicatat oleh satu transaksi. Kemudian sepatu dan detail transaksi. Sepatu dan detail transaksi. Sepatu bisa one to many, sebenarnya one to many karena satu sepatu bisa ada di banyak detail transaksi, tapi satu detail transaksi hanya bisa memiliki satu jenis sepatu ya, one to many sepertinya. Nah ini dia nih, sama seperti many to many ya. Kita buat diagram baru, diagram entity baru. Kita buat sama aja detail produksi. Kita buat entity atributnya, primary key-nya terlebih dahulu, yaitu ID, detail, kita buat lagi atributnya ID,
produksi. Duplikat. ID sepatu. Kan ada macam banyak jenis ya tadi ya di soal tadi. Ada jenis balita, anak, remaja, dan dewasa. Jadi kita buat sini nama jenis ini biar lebih jelas. Ada detail produksinya. Kita duplikat lagi. Wait. Nama jenis. Oke. Wait. Apa itu? Kita hubungkan karena ini sudah bukan many to many, kita hapus terlebih dahulu. Kita buat diagram baru lagi. Sepatu dengan produksi itu diproduksi. Kemudian kita buat relasinya lagi. Apakah one to many atau many to one? Apa many to many? Sepatu ke diproduksi. Jadi satu sepatu bisa memiliki banyak detail produksi. Satu detail produksi hanya dimiliki oleh satu sepatu. Bisa dilihat di ya, bisa. Jadi one to many, sorry. Karena satu sepatu diproduksi dan menghasilkan banyak detail produksi. Sedangkan satu detail produksi ini hanya bisa oleh satu sepatu. Selanjutnya dari produksi dan detail produksi. Satu produksi bisa menghasilkan banyak detail produksi. Ya, betul. Satu detail produksi hanya dihasilkan oleh satu produksi. Ya, berarti one to many. Seperti yang lainnya berarti. Nah, kalau hasilnya sudah semua gini nih, sudah kita buat semuanya. Nah, ya, jadi ini udah selesai semua.
sudah sempurna sudah final, adalah final entity. Jadi ini udah final entity-nya. Nah, mungkin itu cukup presentasi tugas basis data tentang cara membuat IRD dengan kasus sebuah pabrik sepatu. Mungkin itu saja presentasi dari saya tentang bagaimana caranya membuat IRD dari kasus sebuah pabrik sepatu dengan melalui tahapan-tahapan dalam pembuatan IRD. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan bisa dikoreksi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.